Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Geopark Galunggung. Kami sekarang lagi jalan-jalan di kawasan X Tambang ya, atau di pertambangan di kawasan Galunggung yang dikembangkan oleh Bapak Haji Endang Juta ya, atau Bapak Haji Endang Abdul Malik namanya. Jadi hasil daripada reklamasi ini sudah ada 8 lokasi menjadi longjam. Ini satunya di sini. Ini longjam barangkali termegah se-Tasikmalaya gini. Karena di beton sekali, dibuat bangunan yang sangat kuat. Biasanya longjam itu dari baja ringan atau dari bambu. Ini pakai beton sekali. Ini salah satu ciri tanggung jawab dia hasil reklamasi ini menjadi longjam yang manfaat bagi dia sendiri, bagi masyarakat, karena dapat menjawab tenaga kerja ratusan tenaga kerja ya, dari kolam dapat, dari balong dapat ikan, airnya ada yang petelur dan juga ada yang pedaging. Dan ini sangat strategis ini, karena terus berkembang mungkin untungnya juga sangat baik bagi pengusaha maupun masyarakat. Tim pakar Geopark Galunggung Tasikmalaya. Ini apa kabar nih Pak Haji? Sekarang kan kita akan silaturahmi Ya. dengan salah satu pengusaha tambang pasir Galunggung yang ada di kawasan. Ya. Bagaimana supaya kegiatan Geopark ini tidak terganggu oleh tambang dan tambang juga tidak mengganggu Geopark. Kuncinya adalah silaturahmi, karena penambangan ini kan lebih duluan Ya. daripada adanya penetapan Geopark Galunggung. Itu masih bisa berjalan selama kegiatan tambang ini ada izin. Ya. Kalau sudah ada izin kan itu sudah dikaji berbagai aspek bagaimana tambang ini tidak mengganggu Geopark. Nah, nanti setelah ditambang, yang penting ada reklamasi, mau menjadi kebun, longjam, balong dan ayam, mau menjadi tempat wisata, embung lain sebagainya. Nah, ini perlu dikoordinasikan supaya nanti penataannya sesuai dengan kaidah-kaidah bagaimana mengembangkan wisata. Jadi kalau begitu mungkin saling berhubungan ya. Sangat berhubungan. Dari segi ekonomi Iya. manfaatnya juga kan bisa. Ya, karena pada intinya kan Geopark itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Kalau salah satu kegiatan terganggu oleh Geopark kan salah juga. Yang penting ada izin gitu Pak. Itu berdasarkan aturan yang ada maupun oleh pakar-pakar Geopark di nasional. Kayak di Belitung kan kawasan itunya bekas galian timah Pak, tambang timah. Sekarang jadi Geopark jalan juga kan. Yang penting hasil reklamasinya mau jadi apa tadi, sesuai dengan situasi kondisi di lapangan, manfaat bagi semua pihak masyarakat. Jadi pada dasarnya para pengusaha yang ada di kawasan Geopark ini tidak perlu khawatir ya. Iya. Malah saling akan didukung oleh Geopark Galunggung. Akan didukung. Yang penting nanti kegiatannya selalu komunikasi supaya reklamasinya betul-betul bermanfaat baik untuk pengusaha sendiri maupun dari masyarakat di kawasan tersebut. Nah, ini kita udah sampai daerah mana nih Pak? Ini kita sudah lewat Desa Tawang Banting, Kecamatan Sukaratu. Sebentar lagi kita memasuki ke
sudah normal, karena dulu mungkin ini belum sempurna bumi ini, maka begitu sempurna untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ini berdasarkan Al-Quran ya, di surat Yasin ayat 34 35. Jadi insya Allah kalau kita memahami alam baik di Al-Quran ada ceritanya maupun dari geologi, kita akan lebih bersyukur, kita akan dinikmati alam ini dari Allah supaya manfaat untuk menjadi ibadah. Nah, ini kan ada ribuan hektar sawah, ada ribuan balong kan di Talang Banting saja dengan desa yang pada kembang itu kan ada 1000 balong satu desa. Biasa ya. Terkenal. Bahkan kami besok akan mengkonten penangkaran gurame galunggung yang sangat enak sekali. Nah ini guys, sawahnya menghijau. Airnya meskipun musim kemarau tidak kering. Tapi masih ada air, masih ada walaupun kemarau. Di sini alhamdulillah airnya natural. Berarti sumber air utama itu dari Galunggung ya. Kalau sini lewat Sungai Cibanjaran sama Cikunir. Ya. Cikunir ini kan barusan yang di samping pasar utamanya kan itu Sungai Cikunir Pak, yang dari sana, dari Citigis Galunggung. Ada 3 sungai Galunggung Pak, Cibanjaran, Cikunir sama Cikunten yang masuk Singapura itu, yang dari Itu hulunya di Galunggung. di Galunggung semua. Ya alhamdulillah Biasa ya. Galunggung ini punya kawah purba yang bisa menampung air pada saat nggak hujan kan turun ke kawah yang baru. Ya. Nah, lewat dinding Ari Utara, dan dinding Ari Utara itu Sungai Cibanjaran, dinding Ari sebelah selatan itu Cikunir Pak, di 2 sungai yang lewat kawah itu. Dari kawah keluar kayak ada curug agung, itu kan bagus curugnya Pak. Dari kawah baru ke Sungai Cikunir ada curug Pak, bagus sekali. Nah kebetulan ini cuacanya juga sangat mendukung. Mudah-mudahan kita sampai nanti di kaki Gunung Galunggung, khususnya di Pasir Datar ini. Ini Pak bagus Pak. Begitu lewat sebentar lagi kan ada jalan Cisinga. Ya. Ke kanan kita ke Ciawi, ke kiri kita ke Singapura. Ke sananya jalannya sudah diperbesar Pak, diperlebar. Jadi sudah standar wisata. Ini sebentar lagi bisa dilihat nih. Kiri kanan diperlebar dan di hotmix baru lagi sekarang itu. Alhamdulillah. Dari sini ke kawasan Cimahi 3 kilo Pak. Ini airnya bagus nih kalau ya, walaupun kemarau tetap banyak di sini. Oke guys, terus ya di Geopark Galunggung channel, dan jangan lupa like, subscribe, dan comment. Oke. Nah itu kan diperlebar itu Pak. Oh iya. Nah ini jalan Sisinga. Nah ini standar Pak. Alhamdulillah di kawasan Geopark ini ada jalan Cisinga, Ciawi Singaparna yang sangat lebar dan bagus hotmix. Ini sudah sangat standar sekali. Bisa mobil besar, bis juga ini bagus. Ini sangat standar sekali. Ini alhamdulillah nih sudah standar. Ini ke belakang kita ke Singaparna, ke depan kita ke Ciawi. Nah, ini sudah masuk ke kawasan-kawasan penambangan pasir Galunggung. Nah, sini.
belok kiri ya. Ya, ini belok kiri Menuju masuk ke desa Sinagar. Sinagar ya ini. Kalau yang tadi kan ke desa Gunung Jati, Lingga Jati. Ini desa Sinagar. Yang mau ke Pasir Datar itu. Tinggal dikemas saja kita pakai desa tadi. Sudah ada wisata palayan, gantole, off-road, ya. ya jeep tergalunggung itu, apa downhill ya sepedanya apa namanya? Downhill. Yang sepeda itu apa? Yang sepeda Ya. sepeda gunung namanya apa? Nah itu kan ada gunung lain sebagainya. Dompet lah. Kita dikemas dengan baik, masyarakatnya kondusif, tempatnya bersih. Pernah Pak, ini kejadian nih sangat sangat mengganggu sekali. Ada orang Amerika rombongan mau datang ke Galunggung, sekitar 240 orang. Ternyata oleh penelitinya ada foto dekat tangga yang ke Galunggung ada sampah Pak, Ya. kayak plastik, kantong rokok, tempat supermi itu. Hanya keindahan Galunggung dan sangat bagus itu rusak sampah yang dekat tangga. Gak jadi Pak, gak jadi dikomplain karena kalau ada sampah itu menandakan bahwa kita itu jorok gitu Pak, jorok tidak bersih gitu. Ya makanya guys itu harus selalu menjaga kebersihan. Kebersihan. Sampah tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi Harus membuang sampah travel pada 240 orang itu bukan sedikit itu Pak rombongan itu. Nggak jadi ke Galunggung sama salah satu travel akibat ada upload foto ada sampah dekat tangga di samping tangga ke Galunggung ke kawah. Kebersihan ini sangat utama Pak, sangat sekali. Waktu dialog juga kekurangan di Indonesia Pak cuma dua kata orang Malaysia. Waktu dialog dengan Pak Gubernur Ridwan Kamil, Pak Gubernur Jawa Barat ini sangat indah sekali, bagus sekali. Cuma ada dua kekurangan di objek-objek wisata itu. Yang pertama WC-nya kotor Ya. dan kurang banyak rata-rata di objek wisata itu. Yang kedua sampahnya juga masih ada itu kunci silaturahmi kepercayaan pengunjung bahwa kebersihan itu nomor satu dan WC itu nomor dua. Itu barangkali Pak, kan di kita rata-rata WC-nya jelek-jelek, dianggap WC itu tempat buang air kecil ya yang jorok ya, padahal mah harus diutamakan itu WC. Ini sampah. Nah, ini sudah mulai sini banyak yang membuat longjam Pak di kanan. Ini longjam itu di bawahnya balong, di atasnya ayam. Dari ayam dapat keuntungan, dari balong dapat ikan ada keuntungan. Jadi fungsi keuntungan double, lebih fungsi. Ini bagus ya.
Jadi letusan Gunung Galunggung ini memberikan manfaat juga ya. Iya, Buat dulu kan. sumber daya. Ya kan ada ribuan orang yang terlibat Pak. Iya. Di supir, di penggali, di penampung, dilibatkan ribuan orang. Ini sudah mulai kawasan pertambangan Pak. Ini akan menjadi embung Pak. Bom ya rencananya. Untuk menampung air pada saat penambangan bagi masyarakat. Jadi kampung baik. Ini pasirnya udah diambil. Udah. Ya, ada yang jatuh lagi dari atas, apa turun lagi ke bawah air. Ini kan tertampung lagi, Pak, isi lagi, Pak. Isi lagi. Ini ada yang sudah jadi sawah, lihat Pak tuh. Oh, longjam. Jadi kan reklamasinya itu ada yang menjadi sawah, menjadi longjam, ini longjam. Ini satu ini masuk 2.000 ayam 2.000 ayam. sampai ke 2.500 ayam kan. Nah, ini ada berapa satu kandang saja dari mana sini ada 4 kandang di sini Pak sampai ke atas sana tuh. Sampai ke atas sana. Nah, ini kan kawasan. Jadi kalau habis kan jadi embung Pak ini. Ini berapa hektar ini Pak? Nah, ini sejak jalan tadi ya Ya, sisinya kayaknya sampai 100 hektar. 100 hektar. Ini milik Pribadi. masyarakat atau pribadi? Pribadi dibeli oleh dia. Luar biasa. Nih selama masih diambil dimanfaatkan aja. Ini kalau dijadikan danau ya. Enak nanti Wah, dia bagus. rencananya bahkan katanya nanti di tengah-tengah danaunya itu ada rumah makan dari pesawat terbang Pak, bekas pesawat terbang. Kayak di Gentong ada pesawat terbang. Nah, ini juga Pak. Danau jam pas ini ada 4 kandang. Sana. Nah, ini kan ada yang jadi kebun. Ada tuh. Itu kawahnya Pak. Kalau pasti datar Nah, ini. depan kita ini guys itu kelihatan jelas ya Gunung Galunggung dan juga bekas longsoran dan di tengahnya itu ada kawah. Malahan di atas Gunung Galunggung ini ada kawah purba ya sebagai sumber. Oh, yang air. ada awan itu, yang ada awan, itu kawah purba betul Pak. Kawah Sana. purba ya. Ya, yang sekarang walaupun kemarau itu ada curugnya masih berair. Ya, penampung air. Nah, jadi kata Pak dan Lanut, kalau nanti main para layang dari puncak itu Pak, dari puncak dari bibir kawah ya Ya. ke Pasidatan itu kan ada 1 kilo para layang. Nah, kalau terjun mau naik lagi keliling ke sini Pak, sambil alatnya itu jauh
di kebun ya setelah reklamasi. Ada nangka, ada apa namanya? Nah, di sini juga ada air. Terjun ya. Ah, ini masihnya besar sekali Pak. Ya masih terlihat. Ah, ini salah satu fasilitas amenitas di kawasan penambangan ini yang termasuk kawasan wisata. Ini bisa dipakai oleh semua pihak. Bahkan pandang ini Pak, setiap duhur, asar, maghrib pegawainya semua harus berjamaah. Hebat itu. Ini diberhentikan kalau orang nggak berjamaah disanksi. Ada kebun jagung. Nah ini untuk kios-kios Pak, untuk kios-kios, untuk kafe-kafe nanti di sini. Ini kalau ngobrol ke sini. Nah, di sini juga di dekat mandinya tambah lagi Pak, itu loyang. Oh ini. Ada tulang yang lagi Pak, tulang yang lagi. Oke guys, kita udah sampai ya. Ini Pak, lihat dulu pasangnya yang baru juga. Sini Pak, turun Bapak. Tuh. Ini sangat menjanjikan sekali usahanya Pak. Nah ini masjidnya cukup megah ya guys. Masjid Al-Malik Pak. Sesuai dengan namanya Masjid Al-Malik. Al-Malik ya. Ya, karena nama pandang itu kan Endang Abdul Malik. Oh iya. Nah, ini Dikenal tambah lagi, dengan Pak. Haji. Kan satu kandang itu masuk 2.000 buat saya. Ini ada 4 kandang. Hmm. Ini salah satu reklamasi bekas tambang Pak. Ke sana tuh pasti datang. Pasti ke sini ke Cipanas Pak. Ke kiri Cipanas, ke kanan pasti datang. Itu berapa kilo Pak dari sini ke Cipanas? 3 kilo. 3 kilo ya. 3 kilo. 3 kilo Pak. Jadi bisa nyambung ya dari jalan. Nyambung. Nah, nanti kalau para layang kan 1 kilo lagi ke kawah ke sini nanti kalau sudah ada jalan, maka perlu di master plan Pak. Ya. Master plan dikaji, yang penting tidak mengganggu hutan. Yang perlu kita komunikasikan dengan semua pihak yang terlibat, kan perhutani, terus pengelola wisata Jawa Barat Ya. yang di bawah Departemen Kehutanan, terus Pemda, terus swasta yang akan membangun, dan masyarakat. Apalagi di sini kita tadi ini udah MOU antara desa wisata Desa Sinagar, LMDA Sinagar dengan perhutani udah MOU, tinggal dikembangkan. Ya kan sudah menjadi objek wisata, tinggal amenitasnya dilengkapi, ada musola diperbaiki, tempat parkir dibuat, Akses jalan juga ya. terus toko-toko apa, ruko-ruko apa namanya, kios-kios dan itu, pusat informasi dan lain sebagainya. Kalau bisa ada penginapan, bukan penginapan lah istilahnya, Jadi memang harus ada. apa namanya itu, Jadi homestay orang lah. bisa menginap kan. Bisa kan di sana bisa camping, Pak, ada camping, ada sewaan oke kan dari sini kita oke naik ke sana. Ini Masjid Al-Malik guys. Wah luar biasa ya. Indah.
warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Geopark, channel Geopark Galunggung. Kebetulan saya sekarang sudah ketemu dengan bos Bapak Haji Endang Cita, atau namanya Pak Haji Endang Abdul Malik, yang sudah lama mengembangkan tambang di sekitar Galunggung. Pak Haji, bagaimana ini di samping tambang dikembangkan apa saja di sini barangkali untuk wawasan masyarakat luar? Jadi begini, tambang itu kan istilahnya cuma sementara ya, cuma sementara. Jadi untuk kelanjutan pasca tambang itu kan saya bikin ininya kelanjutannya Longyam, pertanian, perikanan, dan ayam petelur. Jadi segala macam dikembangkan lah di Galunggung itu. Makanya saya bikin Masjid Al-Malik ini supaya bisa menyalurkan hasil karya saya. Jadi alhamdulillah kan sekarang juga jemaah yang di Jumatan itu udah ada 500 orang per hari Jumat. Jadi ya disitulah saya punya rezeki. Dari jauh-jauh dari Sulapana, ada yang dari Tasik, dari Ciawi yang Jumatan. Termasuk saya juga tadi. Tuh, jadi di sini ada bingkisan kecil untuk bawa ke rumahnya sesudah Jumatan. Namanya Jumat Barokah gitu. Jumat Barokah. Jadi hidup saya itu punya niat tiap hari harus bisa bersedekah. Jadi sekaligus untuk tolak bala. Jadi jangan khawatir lah untuk Galunggung, untuk masyarakat. Insya Allah masyarakat bakal sejahtera. Terus berapa longyam yang sudah dibangun oleh Pak Haji di sekitar ini? Saya udah ngebangun pasca tambang itu sekitar 80-90 ribuan. 9.000 ayam. Ya. Berapa kandang itu? Ya mungkin ada berapa? Ada 20-an. Petelur sama petelur. Apa? Daging. Enggak, ya ayam petelur. Kalau yang sudah jadi sawah berapa hektar tadi? Jadi sawah mah sekitar ada 30 hektar. Sudah jadi sawah. Sudah jadi sawah. Kalau kolam? Ya kolam udah ada 30 kolam. Ini bisa. Terus apa kan kata Pak Haji bikin apa pabrik apa itu? Samping itu makanan berarti katanya masih. Oh, makanan ringan. Masih. Jadi makanannya udah kegarap. Berhubung terlalu sibuk pengembangannya, saya kan glosir hasil karya itu teh, bikin pemasaran telur, jadi ikan, jadi udah terlalu inilah. Jadi sekarang kan rumusnya beda, diganti, jadi bukan telur yang diolah, jadi telurnya yang dibagikan ke masyarakat tiap Jumat. Oke Pak Haji, nanti antara pemerintah kalau tadi dengan swasta Pak Haji siap sinergi di dalam Geopark barangkali Pak Haji. Jadi asal sepakat pemerintah dan perhutaninya, saya siap mendukung untuk Galunggung, untuk masyarakat Galunggung. Jadi supaya bisa Galunggung itu hijau kembali, itu tujuan saya dari dulu. Kembali supaya bisa air kembali. Iya, jadi air supaya normal, pesawahan normal. Sekarang makan nggak ada hujan 3 hari udah kering. Barangkali Pak Haji punya prinsip untuk menghijaukan di atas itu apa aja yang digarap oleh Pak Haji? Ya itu namanya kan itu ditimbun, itu tetap aja harus ada rebuisasi tanah. Baru tanah seperti contohnya ini kan saya buka beberapa hektar. Nah, ini contohnya di belakang. Kalau selama pasir itu nggak diurus dulu, itu nggak bisa jadi yang ini. Ya namanya nanam pasir di gurun, nanam pohon di gurun mungkin agak butuh waktu puluhan tahun. Dari segi itu ya. Mudah-mudahan ini bisa sinergi dan dapat menghijaukan dan konsep wisata yang bisa standar internasional. Ini juga Pak Kumul yang ada di Pak Kumul Cinagar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
inilah salah satu reklamasi bekas tambang menjadi longyam dan bangunan yang sangat bagus lah, strategis. Jadi betapa untungnya barangkali longyam ini, dari kolam dapat balong ikan, jadi ayam juga dapat. Ya karena ini juga bagus nih dari kawasan. Ini longyam, kayaknya longyam termewah ya. termewah ini. Karena biasanya kan Luar kalau di biasa, ya. Singaparna sama bambu lah, sama paling bajaringan ya. Ya. Ini sama beton, sama ini.